tidak ikut campur urusan orang. Zaman sekarang banyak orang ikut campur. Contohnya apa? Ada temannya beli baju baru, mobil baru, tanya panjang lebar, nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Ikut campur sebenarnya, nggak ada urusan. Ditanya jawab, nggak ditanya diam, selesai gitu. Cara menjaga hati. Maka salah satu tips dalam Islam untuk punya anak, sebagaimana tipsnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika beliau ya dengan usia yang sudah sangat-sangat tua ya istrinya berumur 90 tahun, beliau pun nggak salah umurnya 100 tahun gitu. Itu subhanallah, Allah memberikan petunjuk kepada beliau kalau nanti istrinya hamil ya, maka fase-fase itu ditandai dengan Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Jadi salah satu cara untuk bisa mudah hamil, jangan banyak ngomong, diam aja, istighfar aja. Yang Allah sampaikan dalam surat Nuh kan, Allah katakan perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah akan memperbanyak anak-anakmu dan kebunmu, kata Allah. Seperti itu. Jadi Imam Hasan al-Basri juga pernah disebutkan sebuah riwayat ketika ada orang bertanya kepada dia, yang satu tanya, ini bisnis saya sudah lama nggak berhasil berkembang gitu kan. Terus Imam katakan, jadi orang konsultasi sama beliau. Lalu dia katakan, perbanyaklah istighfar. Terus ada lagi yang tanya sama beliau, wahai Imam, wahai Syekh, ini kami sudah lama menikah tapi nggak punya anak keturunan. Apa saran Anda? Perbanyaklah istighfar. Jawabannya sama semua. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi apa-apa yang ada Al-Quran itu kita pakai aja sebenarnya, karena ada janji Allah di sana. Mau punya rezeki yang banyak-banyakin istighfar. Gak usah banyak ngomong. Gak usah banyak urusin urusan orang. Mau punya anak, keturunan, ya perbanyak istighfar. Ya, dahsyatnya zikir. Ya, bahkan yang luar biasa, Bapak sekalian. Ada sekitar 2-3 bulan lalu saya dapatkan sebuah penelitian dari teman dokter juga, yang beliau meneliti tentang orang-orang yang kena darah tinggi. Itu dia di situ disebutkan orang yang kena darah tinggi sama darahnya rendah. Itu ternyata bacaan Al-Quran dan zikir yang dilakukan itu ternyata yang darah tingginya menjadi normal, yang darah rendahnya menjadi normal, diseimbangkan sama Al-Quran. Luar biasa kan? Dan memang begitu janjinya Allah. Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu terdapat syifa, terdapat kesembuhan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Kata Allah, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka kalau seandainya kita kembali pada Al-Quran, pengobatan kita akan banyak penyakit-penyakit yang bisa terselesaikan. Yang paling diselesaikan pertama kali oleh Al-Quran adalah apa? Penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci, sombong, riya, ujub, macam-macam. Dia akan bersihkan semua. Karena semua penyakit fisik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bermula dari penyakit hati dulu. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mungkin di luar yang emergensi itu lain cerita lah ya. Secara umum kayak begitu. Ya maka jaga hati. Dan hati kita ini adalah sosok organ yang sangat susah dijaga. Sangat susah. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa anti baper. Ya kan? Doa yang kalau kita baca, hati kita terikat dengan Allah. Sering kita baca doa. Dan Aisyah pernah ditanyakan, ya Aisyah, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW? Dia katakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala. Jadi lagi kita nggak enak hati, lagi kita nggak enak perasaan, lagi kita nggak enak emosi, baca doa itu. Kenapa? Bisa jadi karena emosi keluar kata-kata yang tidak pantas. Kan gitu. Dan kalau kata-kata tidak pantas diucapkan dan tidak katakanlah bertentangan, berlawanan dengan akidah, bisa keluar Islam dia. Macam hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Ya, jaga sikap, jaga hati, dan jaga hal-hal yang sifatnya bisa merusak fisik kita. Ya, bisa merusak, dan itu dimulai dari hati dulu. Ya, maka ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub itu menjadi doa yang sangat sangat kita baca sekalian. Ya. Karena itu bisa menyehatkan diri kita sebenarnya. Menyehatkan apa? Kolbunya dulu disehatkan. Jadi kalau kita sekarang mau ngobatin orang-orang yang kena penyakit-penyakit berat, ya mungkin kanker, mungkin segala macam, itu yang pertama kali kita sampaikan kepada dia adalah ajak dia untuk bertobat, ajak dia untuk beristighfar, ajak dia untuk berzikir, ajak dia untuk dekat dengan Al-Quran. Itu obatnya dulu. Ya. Dan itu di dunia barat tidak dikenal. Mereka kenalnya meditasi.
Ya, tadi saya ngelihat satu penelitian, ada satu agama lah gitu kan yang diteliti orangnya bermeditasi, lalu dilihat pakai itu apa brain scan, jadi CT scan gitu kan, itu ternyata orang-orang yang berzikir atau bermeditasi ala agama tersebut itu bagian-bagian otak itu ada yang bersinar-sinar gitu kan, lebih merah gitu kan. Bayangkan kita tiap hari, sekalian. Pagi siang malam isi kita itu kalau muslim itu membiasakan dengan seperti ini, itu betapa pintarnya kita, betapa cerdasnya kita. Ya, dekat dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita di sini saja mulai membiasakan sehari mungkin baca Quran misalkan 1 juz, 2 juz, setengah juz, harus ketemu Quran. Karena Quran itu sebaik-baiknya berzikir. Sebaik-baik zikir ya Quran. Maksudnya banyak hikmah-hikmah dari Al-Qur'an kita bisa dapatkan. Ya, dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan mungkin banyak penyakit-penyakit yang berat. Ya, tidak akan mungkin karena hatinya pasti terjaga. Orang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi juru bicaranya dia dalam segala kehidupan. Ketika dia makan, dia pikir dulu, yang saya makan ini halal nggak? Toyib nggak? Berlebihan nggak? Mikir dia. Gitu kan? Jadi kalau kita sudah mengerti konsep-konsep seperti ini, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada petunjuk Nabi SAW. Dan di situ semuanya ada petunjuk yang memang tidak secara detail. Ya, kita perlu teknologi, kita perlu sains untuk menerangkan itu. Ya, sebagaimana tadi saya sempat cerita di kajian pagi tadi, saya katakan ada satu penelitian itu ternyata surat Ar-Rahman itu ketika dibacakan, ini penelitian ya, itu ternyata bisa memperbaiki cognitive behavior. Otak kita itu bisa diperbaiki sama dia. Dengan variabel yang satu didengarkan musik, yang satu dengarkan atau dibacakan surat Ar-Rahman, ternyata efeknya berbeda. Itu luar biasa Al-Quran. Ya, dahsyatnya Al-Quran. Dan ketika kita baca Al-Quran, bolehkah kita meminta sesuatu dari Allah dengan Al-Quran tadi? Boleh. Anda baca Quran misalkan, ya Allah tolong, semoga dengan keberkahan Al-Quran ini, semoga dengan mukjizat Al-Quran yang kau berikan kepada Nabi SAW ini, engkau hilangkan penyakitku. Boleh? Boleh. Engkau perbaiki hatiku. Boleh. Engkau perbaiki pandanganku. Kita nih Bu sekalian, zaman sekarang kalau saya lihat, kita sering mengkerdilkan hal-hal yang sifatnya besar atau sudah besar. Contoh, Imam Syafi'i ketika dia meminum air Zam-Zam, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, dia meminta untuk mati dalam husnul khotimah. Coba bayangkan, minum air Zam-Zam, minta mati husnul khotimah. Yang kedua, beliau meminta untuk dijadikan ulamanya kaum muslimin. Yang ketiga, beliau minta untuk dimudahkan hafalan Qur'annya. Kita minum air Zam-Zam biasanya minta apa? Sehat doang. Ya kan? Imam Abu Hanifah itu minum air Zam-Zam, minta kepada Allah untuk apa? Untuk agar dihilangkan dahaganya saat di padang mahsyar. Luar biasa kan? Jadi mereka tuh ngerti menggunakan toolsnya. Tools tanda kutip yang Allah dan atau Nabi sampaikan, mereka ngerti semua. Ada masalah, ya ada sakit segala macam, ista'inu bisobri wassalah, kata Allah. Lagi ada sakit, lagi ada masalah, maka jangan kemana-mana dulu, kembali sama Allah dulu. Sholat 2 rakaat, minta ampun, minta maaf sama Allah, maka Allah akan kasih petunjuk. Seringnya kita, ya mudah-mudahan bukan kita di sini, adalah ketika misalkan sakit, ada masalah, mencari solusi di luar Allah dulu, cari Allah dulu. Penyakit juga sama, Allah yang menciptakan kita Bapak sekalian, maka Allah juga pasti yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu kan, semudah itu. Sayangnya kita sering lupa ya. Ketika sakit yang diingat, maaf dokter, rumah sakit, terapis, herbal, ingat Allah dulu. Para salafus saleh, orang-orang zaman lalu ketika mereka bahkan tersandung batu di kakinya, itu langsung minta ampun sama Allah karena mereka ngerasa ada kesalahan yang mereka lakukan. Indikatornya kayak begitu. Ini indikatornya. Jadi sakitnya seseorang itu memang takdir Allah, tapi ada hal-hal yang mungkin pasti dia kerjakan yang akhirnya membuat badannya terzolimi. Ya. Dan kita diberikan Allah banyak makanan-makanan, ya, banyak makanan, banyak minuman. Ya, kemampuan kita untuk menahan lapar, kemampuan kita untuk menahan sesuatu untuk dimakan, disitulah letak kemampuan iman kita. Maksudnya gini. Ada satu quote ya yang disebutkan oleh seorang dokter, namanya Dr. Umar Al-Faruq. Dia katakan, hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa kontrol lapar, Anda bisa kontrol yang lain. Sederhana kan? Ya.
Kalau ada makanan, tahan dulu. Tahan dulu. Latihannya gimana? Nanti kalau kondangan. Kan banyak makanan tuh. Coba kendalikan laparnya, kendalikan makannya. Kan pengen dimakan semua nafsu kita kan? Apalagi kita kan kita berada satu tempat yang makanan banyak ya, seperti kayak begitu tadi. Kalau bisa mengendalikan laparnya, maka bapak-bapak pun, waduh keren, bisa mengendalikan kalau mungkin bahasa kita tuh ejakulasinya. Seperti itu bahkan. Ya, karena lapar ya, perasaan seperti itu ini yang mengendalikan. Lapar itu bukan di perut tapi di sini. Pikiran yang bermain. Ya, pikirannya bermain untuk kita kendalikan.